Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita ada lagi di hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini lagi kami ada di hari ini. Kami mau melandasi dan mengisinya dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pelita suluh terang bagi jalan dan langkah kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Bilangan 14 ayat 6-8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah memandang masa depan. Bapak Ibu, bacaan ini menceritakan tentang bagaimana 12 pengintai yang diutus Musa dan orang Israel agar supaya mereka dapat melaporkan hasil pengintaian mereka. Nah, yang mengherankannya adalah yang diintai, yang dilihat dan yang dihadapi objeknya yang sama, tetapi output atau hasilnya berbeda. Cara pandang bangsa Israel yang salah terhadap kehendak Tuhan menyebabkan mereka gagal memasuki tanah perjanjian. Pada saat 10 orang pengintai memberikan laporan, pandangan mereka negatif dan melemahkan. Mereka berkata, masalahnya besar, kita tidak bisa, mereka lebih kuat. Ayat 31. Perawakan mereka tinggi-tinggi seperti raksasa. Ayat 32. Kita seperti belalang. Ayat 33. Nah, akibatnya mereka bersungut-sungut dan gagal meraih janji Tuhan. Sementara Yosua dan Kaleb yang pada saat itu termasuk ke dalam 12 pengintai, mereka dapat memasuki tanah Kanaan karena cara pandang mereka positif dan membangunkan iman. Mereka berkata, luar biasa baiknya tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Ayat 30. Kita akan telan habis mereka. Habis seperti atau bagaimanapun mereka diumpamakan sebagai raksasa. Karena Tuhan akan menyertai kita. Bilangan 14, 7-9. Karena mengapa cara pandang mereka, Yosua dan Kaleb, mereka dapat mengalami berkat dan janji Tuhan dengan memiliki iman dan cara pandang yang positif, yang membangunkan iman. Yosua dan Kaleb dapat memasuki tanah Kanaan dan menikmati berkat janji Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang mendasari Yosua dan Kaleb memiliki cara pandang yang demikian? Lebih daripada kebanyakan orang. Ada 3 hal. Yang pertama, Yosua dan Kaleb tidak mendasari kehidupan ini di atas fakta dan realita, melainkan di atas iman dan kebenaran. Faktanya memang mereka kecil, memang orang-orang Kanaan besar-besar, tapi kebenarannya bahwa Allah kita sanggup mengalahkan segala musuh-musuh kita. Kebenarannya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kebenarannya dengan Allah kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Nah, hal yang kedua, apa yang membedakan mereka? Yosua dan Kaleb membandingkan setiap persoalan dan tantangan kehidupan bukan dengan diri mereka, bukan dengan masalah mereka, bukan juga dengan orang lain, tetapi dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala masalah yang ada. Tuhan itu Allah yang mengatasi segala alam semesta. Dia berkuasa atas apapun juga dan atas semuanya. Nah, yang ketiga, apa sesungguhnya dasarnya mereka bisa mengalahkan akan cara pandang yang sungguh-sungguh negatif itu dan bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang ketiga, karena Yosua dan Kaleb meyakini sungguh bahwa kalau Tuhan sudah memulai membawa mereka keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan juga akan meneruskannya dan bertanggung jawab untuk menggenapi rencananya dan membuat mereka berhasil. Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini engkau sedang dalam pergumulan karena takut, khawatir akan masa depan anak-anakmu? Apakah engkau juga sedang bergumul soal masa depan pendidikan mereka, perkuliahan mereka? Berhubungan dengan sakit, penyakit, ekonomi, rumah tangga, usaha, bisnis, dan pekerjaan, dan lain sebagainya. Maka mari bersikaplah dan berimanlah seperti Yosua dan Kaleb. Mari kita sungguh-sungguh percaya dan kita sungguh yakini bahwa dengan Dia, bersama Dia, kita dapat memasuki akan setiap berkat, setiap kemenangan, setiap keberhasilan. Ya, mari sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa jika kamu tidak mampu melangkah karena yang kamu lihat sangat jauh, maka melangkahlah sejauh yang kamu bisa lihat. Artinya percayalah,
melangkah dan bertindaklah, maka Tuhan akan buat jalan dan buka jalan bagimu, dan beri masa depanmu yang gilang gemilang. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur untuk kembali lagi diteguhkan dan diberi motivasi untuk kami terus berjuang, terus melangkah, sekalipun mungkin di hadapan kami kenyataannya begitu menakutkan, begitu menantang, begitu mustahil. Tapi bersama dengan firman-Mu yang kami baca, sebagaimana Yosua dan Kaleb, itu juga yang menjadi spirit kami, menjadi dorongan dan motivasi kami untuk melangkah dengan iman, bahwa percaya Tuhan ada berserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.